Selamat datang di Sobat. Bosen liat channel lu, gue nangis mulu Udahlah bang, capek nangis terus. Enggak enak banget nangis sambil berak. Baiklah anak muda. Video kali ini saya tidak akan membuat kalian bernangis-nangis ria. Justru kebalikannya. Saya akan membuat kalian tercengang, terjengkang, tercupang. Salah dong, naskahnya kan baru mulai. Tapi jangan pergi dulu. Saya udah janji. Saya janji di video kali ini Sebatin akan menyajikan hal yang berbeda dari sebelumnya. Dan khusus untuk kalian para sobat-sobat yang haus akan adrenalin, saya akan menceritakan kalian sebuah cerita dari film terbaru tahun ini. Sebuah cerita tentang perampok jenius yang mampu membuat ketar-ketir 3 negara sekaligus. Bahkan kejeniusannya tidak bisa kita endus. Entah dia merencanakan perampokannya karena terdesak, atau mungkin sang perampok ini sudah merencanakannya dari bayi. Kejauhan, udah tak bilangnya serius, ya Allah. Maaf, jadi begini ceritanya. Rehan Roy, nama yang aneh, tapi dia adalah perampok legendaris tetangganya Shahrukan. Target yang akan dia rampok selalu bernilai besar. Targetnya tak jauh-jauh dari lukisan, berlian, atau harta warisan. Dan dari semua rencana yang ia jalankan, dialah maestronya. Tapi itu dulu, karena sekarang Rehan sudah pensiun. Ibarat kata Mobile Legends, akun Rehan ini udah mau dijual. Dia memilih untuk santai dan menikmati hidup di Budapest. Adu penalti sesuka hati dan main catur melawan warga setempat. Tapi bentar, ternyata di sana ada yang sedang mencari Rehan. Kalau di Indo ada Danang Darto, nah 2 polisi ini namanya Danang dan Broto. Mereka berdua adalah polisi suruhan Pak Vikram, kepala Interpol India yang tak pernah berhasil bisa menangkap Rehan sejak kasus perampokan pertamanya. Walau sudah menugaskan Danang dan Broto untuk selalu membuntuti kemanapun Rehan pergi, tapi sudah 2 tahun tugas itu diberi, tak satupun hasil yang bisa mereka berdua dapat. Nah, kalau orang yang satunya ini adalah adik kandung Rehan, namanya Avi. Ia datang jauh-jauh dari India untuk minta bantuan pada kakaknya. Karena sang ayah sedang dilibatkan pada kasus pencucian uang oleh seorang mafia. Dan mafia itu meminta Rehan untuk datang kembali ke India. Permintaan dari Avi membuat batin Rehan mulai bergejolak. Bukan karena ia sudah pensiun atau tak mau membantu ayahnya. Tapi 3 tahun yang lalu, ayahnya mengusirnya dari rumah. Ayah Rehan kecewa karena ia punya anak seorang perampok. Padahal sang ayah adalah dokter yang sangat dermawan. Bahkan ayahnya hanya mengambil tarif 5.000 pada setiap pasien yang datang. Selain karena Rehan merampok, kata-kata pedas dari Rehan juga membuat ayahnya marah. Rehan menyalahkan ayahnya karena kebaikannya. Rehan marah karena harus kehilangan ibunya hanya karena ayahnya tak punya cukup uang untuk membiayai operasi ibunya. Dan ada satu kalimat terakhir yang jadi alasan Rehan diusir dari rumahnya. Moralitas tak bisa menolong sebuah nyawa, tapi uang bisa. ये सब करने से माँ वापस नहीं आएगी। Walau yang terjadi di masa lalu cukup menyakitkan untuk Rehan, tapi Avi terus memohon kepada sang kakak untuk membantu ayahnya. Ayah mereka baru saja diberi uang 20 miliar oleh Rajan Aulah, mafia kolektor seni yang selalu memperjualbelikan karya-karya seni dari seluruh penjuru dunia. Bahkan, ia baru saja berhasil menjual lukisan yang sempat hilang pada Perang Dunia Kedua dengan harga 50 miliar rupiah. Tapi sayangnya, kejahatan Rajan mulai berhasil diendus polisi. Hingga membuat rekening berisi 100 miliarnya dibekukan oleh pihak kepolisian. Kejadian yang membuat Rajan tanpa ragu langsung menghabisi akuntan pribadinya, karena tak becus dalam mengurus uang-uangnya. Karena itu, citra Rajan mulai sedikit memburuk di depan para klien bisnis gelapnya. Dan 20 miliar yang diberikan pada ayah Rehan hanyalah sebuah upaya pencucian uang. Uang yang sekaligus menjadi pancingan untuk Rehan kembali ke India dan kembali merampok untuk Rajan.
Mendengar semua itu, Rehan coba mengacuhkan Afi begitu saja. Kalau dulu ayahnya tega membuang dan mengusirnya, lalu kenapa ia harus membantunya sekarang? Di depan Rehan memang bicara seperti itu. Tapi di belakang, ia juga memikirkan keselamatan sang ayah dan adiknya yang ada di India. Hingga akhirnya, Rehan mengambil satu keputusan besar. Ia akan kembali ke India untuk membantu keluarganya dari gangguan mafia. Rehan Roy, you bastard. Finally. Langkah pertama Rehan dalam memulai misinya adalah menghubungi Citra, teman lama Rehan, seorang hacker handal yang selalu ada di balik misi-misi mustahil yang bisa Rehan selesaikan. Rehan minta Citra untuk standby, karena ia akan kembali ke India sebentar lagi. Tapi, apakah Rehan akan pulang dengan naik pesawat dan akan dijemput Citra di India? Enggak, tidak seperti itu. Rehan memilih untuk mendatangi Danang dan Broto dengan alasan menyerahkan diri. Rehan ingin mereka berdua menghubungi Pak Vikram, karena orang yang ia cari selama ini akan kembali. Danang dan Broto bingung dan saling menebak. Kira-kira kodam apa yang merasuki Rehan hingga membuatnya menyerahkan diri pada mereka. Tapi ya karena mereka adalah polisi berpangkat rendah, membawa pulang buron nomor 1 India, tentu sudah cukup jadi alasannya untuk bisa request naik jabatan nantinya. Setelah menempuh perjalanan panjang, sampailah Rehan ke India lagi. Broto tadinya berniat untuk memasang GPS di kaki Rehan. Tapi ternyata gelang GPS itu sudah berpindah tangan dengan secepat kilat ke tangan Rehan. Setelah gelang GPS dipasang di kaki Rehan, Rehan minta istirahat sebentar di ruang tunggu bandara. Dengan alasan lelah karena perjalanan. Dan daripada Danang dan Broto takut Rehan kabur, Rehan minta mereka berdua mengapitnya. Dan mari istirahat bersama-sama. Chadda. Chadda. करवे रेहान कहाँ है? सर यहीं पे तो पता नहीं। Namun dengan gesitnya, Rehan berhasil kabur dari apitan Danang dan Broto. Tanpa sadar, keduanya ternyata sudah dibius dari tadi oleh Rehan. Tak hanya kabur, Rehan juga memasangkan gelang GPS-nya di kaki Broto. Apakah sampai situ saja? Tentu tidak. Karena Rehan juga mencuri paspor milik Broto. Karena Rehan tahu, kalau paspor kepolisian akan bisa keluar masuk bandara tanpa halangan sedikit pun. Disinilah Vikram dibuat bertanya-tanya. Apa sebenarnya alasan Rehan bisa senekat ini kembali ke India? Tak perlu mampir beli nasi biryani, karena Rehan harus segera menjalankan misi. Tapi ada satu yang ingin Rehan tanyakan. Seberapa besar target Rajan hingga harus memanggilnya kembali ke India? Dan target kali ini bukan sembarang target. Karena yang akan Rehan rampok adalah Red Sun. Berlian paling berharga di seantero Afrika. Berlian 318 karat dengan harga pasarnya melebihi 2.400 miliar atau 2,4 triliun rupiah. Berlian milik para raja yang kini dimiliki Pangeran Gamunu. Dan Pangeran Gamunu ingin memperkenalkan Red Sun ke seluruh dunia. Kota Mumbai juga jadi salah satu tujuan Pangeran Gamunu. Dan Red Sun akan dipamerkan di Galeri Seni Fort Crest 2 minggu lagi. Tapi Rehan bilang, kalau ini adalah misi yang mustahil. Fort Crest adalah galeri dengan keamanan paling ketat di seluruh dunia dan mustahil untuk dibobol. Rajan ternyata juga tahu hal itu. Dan justru karena mustahil, ia menjebak ayah Rehan. Agar Rehan mau bergabung dalam misi ini. Rehan mulai heran siapa yang akan membeli berliannya nanti. Ia lalu menebak satu nama. Ia yakin hanya Pak Bambang yang bisa membeli berlian semahal itu. Tapi Rehan salah. Pak Bambang yang dulu selalu jadi klien Rajan, kini sudah ditangkap oleh Vikram karena mengonsumsi bubuk haram. Dan kata Rajan, berliannya nanti akan dibeli Pak Mosa. Selesai dengan semua pertanyaan, Rehan kali ini membahas masalah bayaran yang akan ia dapat nanti. Rehan tentu tak mau dibayar dengan murah. Rehan minta mereka bagi rata hasilnya nanti. Dan satu lagi, Rajan tidak diperbolehkan mengusik ayah Rehan setelah ini semua selesai. मैं इतनी आसानी से किसी पर भरोसा नहीं करता हूं
Vikram, Danang, dan Broto kini kembali ke Budapest. Mereka bertiga ditemani para polisi setempat mulai menggerebek tempat tinggal Rehan selama di Budapest. Tapi tak ada satupun yang bisa Vikram dapat di sana, kecuali sebuah telepon. Dan telepon itu datang dari Rehan. Dengan congkaknya, Rehan bilang, kenapa harus repot-repot ke Budapest lagi? Padahal dirinya sedang ada di India sekarang. Tapi semua kecongkakan Rehan membuat Vikram menyadari satu hal. Rehan berani senekat ini pasti ada kaitannya dengan keluarga. Dan setelah kembali ke India, Vikram langsung berkunjung ke rumah ayah Rehan untuk bertanya soal Rehan. Namun sayang, ayah Rehan menanggapi pertanyaan itu dengan ketus. Dengan lantang dan tegas, ia bilang, ia hanya punya satu anak, dan itu cuma Afi. Dan jika polisi terus mencari Rehan di sini, maka polisi sudah salah target. Aku tidak punya anak lain. देखिए अगर आप रेहान के बारे में जानने आए हमारा उससे कोई रिश्ता नहीं है इन्हें बाहर तक छोड़ करो. Keesokan paginya, Rehan melihat seorang wanita tinggi semampai sedang melukis di halaman rumah Rajan. Dialah Farah, istri Rajan, seorang pelukis yang pernah Rehan lihat 3 tahun lalu saat sedang merampok lukisan di sebuah galeri. Tapi Farah nampak denial dan bilang kalau ia tak ingat dengan apa yang terjadi dulu. Rehan lalu memegang sebuah tanaman belladonna. Tanaman beracun yang amat sangat berbahaya. Dosis kecil dari serpian bunga ini bisa membius orang. Dan dosis besarnya bisa menghilangkan nyawa orang. Namun sayang, obrolan itu tak terlalu digubris oleh Farah. Hingga sebuah telepon tiba-tiba masuk. Relax. मैं यहाँ नहीं है. Tahu kalau ia dicari Rajan, Rehan pun izin untuk pergi. Tapi sebelum itu ia juga bilang, kalau ia tahu bahwa ada sesuatu yang tak baik-baik saja antara Farah dan Rajan semalam. Dan Rehan berharap kalau Farah takkan kenapa-kenapa. Seminggu sebelum misi mereka dimulai, Rehan mendatangi galeri seni Fort Crash. Ia mengawasi seluruh CCTV yang ada di sana. Berapa orang yang menjaga sisi galeri? 2 urusan tadi masih bisa diatasi dengan mudah oleh Rehan. Tapi ada keamanan lain yang lebih berbahaya. Ruangan tempat Red Sun disimpan ada sebuah keamanan laser. Keamanan tanpa celah yang membuat siapapun yang terkena lasernya akan pingsan seketika. Hanya penjaga yang DNA-nya sudah diambil saja yang bisa masuk dan tidak terkena efek apa-apa. Tapi masalah sebesar apapun, Rehan selalu punya solusinya. Rehan berencana akan meriset sistem keamanan lasernya. Walau riset sistemnya waktunya hanya 6 detik, tapi ia yakin itu adalah waktu yang cukup untuk mengambil Red Sun dari tempatnya. Tapi juga, mereset sistem berarti butuh sebuah password. Dan password itu hanya dipegang oleh Bu Jennifer, sang owner dari galeri seni Fort Crash. Dan khusus yang ini, Rehan minta Rajan untuk percaya saja dengannya. Di hari yang lain, Rajan minta Rehan menjalankan misi ini dengan memakai kacamata pemberiannya. Kacamata dengan kamera canggih yang sudah tersambung di HP milik Rajan. Sebelum hari H, Rehan akan datang ke galeri lagi bersama Amir, anak buah Rajan. Setelah mengamati kemarin, Rehan tahu kalau CCTV galeri punya titik buta sekitar 4 detik yang bisa mereka manfaatkan nantinya. Tapi untuk hari ini, Rehan akan mencuri kartu akses milik penjaga untuk bisa masuk ke ruangan Bu Jennifer. Setelah itu, ia akan membersihkan keyboard komputer Bu Jennifer. Dan Amir bertugas mematikan gensetnya. Setelah genset mati, maka sistem harus dihidupkan lagi. Dan disitulah waktu untuk Rehan bisa melihat kombinasi password apa yang Bu Jennifer gunakan. Good entry, Mr. Oleg. Rajan tentu bingung. Ada 10 karakter yang dicatat oleh Rehan, yang artinya ada 1,5 juta lebih kemungkinan tentang apa passwordnya yang sebenarnya. Tapi dengan tenang, Rehan berjanji, dia akan mendapatkan kombinasi password yang tepat, walau waktunya hanya tersisa 3 hari sampai misi mereka benar-benar dimulai. Saat di rumah Rajan, Farah kembali memanggil Rehan. Akhirnya ia bilang,
kalau memang Farah lah wanita yang Rehan lihat 3 tahun lalu. Ada satu hal yang Farah ingin tanyakan. Kira-kira akan seperti apa nanti jika Retsan benar-benar jatuh di tangan Rajan? Apakah dia tidak akan mengganggu orang-orang lagi? Farah juga heran, kenapa Rajan selalu senang mempermainkan hidup orang lain. Kata-kata yang seketika membuat Rehan bertanya, kenapa Farah menikah dengan Rajan? Pertanyaan yang malah dibalik pertanyaan juga oleh Farah. Lalu kenapa kau ikut dalam misi Rajan? Obrolan yang mereka berdua mulai paham arahnya kemana. Kalau sebenarnya tak pernah ada yang mau melakukannya selain karena paksaan dan ancaman dari Rajan. Keesokan harinya, Rajan terlihat sedang menghubungi Pak Mosa untuk melakukan transaksi berlian yang akan dirampok nanti. Hubungan Rajan dengan Pak Mosa memang sedang tidak baik-baik saja setelah Rajan menipunya dulu. Dan Pak Mosa tak akan mudah percaya begitu saja, kecuali Rajan serius dengan omongannya. Tak lama setelah itu, Rajan segera pergi dengan anak buahnya untuk meyakinkan Mosa. Waktu longgar itu tentu segera dimanfaatkan oleh Rehan untuk membawa Farah keluar ke taman kota. Farah sangat senang. Ia bahkan tak ingat kapan terakhir kali ia keluar rumahnya. Tapi mata Rehan tiba-tiba tertuju pada ayahnya yang lewat di sana. Sejak kepergian ibunya, ayah Rehan selalu jalan-jalan di taman kota saat malam. Dan semuanya ayahnya lakukan hanya untuk mengenang mendiang istrinya, alias ibu Rehan. Rehan lalu menceritakan bagaimana masa lalunya dengan sang ayah. Yang mana hal itu membuatnya hanya bisa melihat ayahnya dari jauh. Tapi Farah bilang, sebelum ayahmu tiada, turunkan egomu dan temuilah ayahmu. Rehan tercekat mendengarnya. Ia sadar dan ia berjanji suatu saat akan melakukannya. Tapi di sisi lain dia juga sadar, kalau tak hanya Retsan yang akan ia curi nanti, tapi Farah akan ia curi juga dari pelukan Rajan jika misinya sudah usai. Kembali ke jalannya misi, Rehan kali ini sudah berjanjian dengan Citra di Hotel Regal. Tapi sebelum masuk, Rehan sempat meminjam telepon sebentar. Dan baru masuk ke kamar tempat Citra ada di sana. Rehan minta Citra untuk membantunya memecahkan kode 10 karakter yang ia curi tempo hari. Tapi di waktu yang sama, Vikram ternyata mendapat laporan kalau Rehan sedang ada di Hotel Regal. Vikram tentu tak tinggal diam. Ia langsung bergerak bersama bawahannya untuk segera menggerebek tempat di mana Rehan berada. Tak bisa menemukan Rehan, Vikram terus mencari bukti lain yang bisa ia gunakan untuk menebak apa pergerakan Rehan nanti. Vikram pun menemukan serpihan sampah. Vikram menatapnya satu demi satu, hingga akhirnya dia tahu kalau itu adalah kombinasi sebuah password. Vikram juga seketika teringat dengan koran yang dibaca oleh resepsionis hotel tadi, dan membuat Vikram yakin kalau target Rehan berikutnya adalah Retsan. Vikram segera mendatangi galeri Fort Crest untuk bertemu Bu Jennifer. Ia memastikan apakah kombinasi password itu benar milik Bu Jennifer atau bukan. Dan dugaan Vikram benar, kalau memang Retsan lah target Rehan nanti. Vikram lalu minta Bu Jennifer untuk tidak merubah passwordnya dulu. Permintaan yang tentu membuat Ibu Jennifer bingung dan marah. Karena yang akan dikorbankan kali ini adalah reputasi Bu Jennifer dan galeri miliknya. Tapi Vikram minta Bu Jennifer mengikuti perintah polisi. Karena Vikram ingin menjebak Rehan di sini. Fort Crest Art Center. Hari perampokan akhirnya datang. Rehan akan beraksi sendiri hari ini. Dan karena mustahil bisa masuk melalui pintu utama dengan aman, Rehan sudah punya rencana untuk masuk lewat selokan yang mengarah langsung ke dalam galeri. Rehan lalu segera masuk ke ruang server. Bekerja sama dengan Citra, ia mulai meretas server galeri dengan password yang ia miliki. Dan jika waktunya sudah siap, maka Rehan akan minta Citra untuk mengontrol servernya. Rehan mulai masuk perlahan-lahan. Semua ia lakukan dengan tanpa sadar,
kalau Vikram sudah memasang CCTV tambahan di dalam galeri. Dan tak hanya CCTV, Vikram juga sudah menyiapkan penjaga tambahan di dalam ruangan tempat Retsan disimpan. Dan saat berada di depan ruangan, Rehan sadar kalau pergerakan CCTV-nya sekarang lebih cepat dibanding sebelumnya. Dan karena itulah Rehan tahu ada yang tak beres dengan rencananya hari ini. आज नहीं है उन्हें पता नहीं Hall number 5B, I repeat, 5B. Vikram terus memantau CCTV sembari memberi komando kepada anak buahnya untuk terus mengejar Rehan. Tapi ada satu yang juga Vikram tidak sadar. CCTV yang ia lihat sedari tadi adalah CCTV editan dan semua sudah dikontrol jarak jauh oleh Citra. Vikram mulai naik pitam dan ingin menghajar Rehan dengan tangannya sendiri. Rehan pun mulai terjebak dan tak ada pilihan lain selain adu pukul dengan Vikram. Pertarungan berjalan sengit. Walau Rehan nampaknya masih bisa menang, namun bukan itu yang ia incar hari ini. Karena ia ingin cepat kabur dari sana. Citra datang tepat waktu untuk bawa Rehan kabur sejauh mungkin. Kacamata pemberian Rajan juga harus pecah karena tabrakan tadi. Dan sekali lagi, Vikram gagal untuk menangkap Rehan. Kegagalan misi semalam membuat semuanya marah. Bu Jennifer marah karena ulah Vikram yang melarangnya untuk mengganti password server. Pangeran Gamunu pun ikut marah. Ia minta Retsan untuk dikembalikan sekarang juga. Tapi tentu yang paling marah adalah Rajan. Hubungannya dengan Pak Mosa bisa semakin buruk karena kegagalan Rehan dalam menjalankan misi. ब्रेक ले लें एक सिगरेट मिलेगी Sembari nyebat, Rehan mengakui kegagalannya malam ini. Tapi itu bukan berarti Rehan tak punya rencana lain. Ia sudah tahu kegagalannya akan membuat pangeran panik, mengambil kembali berliannya, membatalkan rencana keliling dunianya, dan akan menyimpan Retsan di London. Rehan tahu kalau pangeran Gamunu akan naik private jet ke sana. Jadi Rehan akan merusak private jetnya, dan terpaksa pangeran Gamunu harus naik pesawat komersil dengan kode yang sudah Rehan tahu. Dan di atas ketinggian 3.000 kaki lah, Rehan akan menjalankan misi perampokan terbesar sepanjang sejarah. Mendengar itu, Amir justru mencap Rehan sebagai pembual dan minta Rajan untuk tidak percaya dengannya. Tapi Rajan justru segera menghabisi Amir karena terlalu banyak bicara. Ia setuju dengan misi Rehan. Tapi kali ini jangan gagal, atau nyawa ayahnya yang setiap malam datang ke taman lah yang akan jadi korbannya. Ingat itu baik-baik. Dalam misi barunya, Rehan tak bisa berjalan sendiri. Jadi ia akan minta bantuan dari Rajan. Dan mereka harus menyandera keluarga kapten pilot untuk mempermudah misinya. Tak hanya itu, Rehan juga minta Farah dan satu anak buahnya yang lain untuk terlibat dalam misinya di pesawat nanti. Rajan memang mengikuti apa yang Rehan mau. Tapi ternyata di sisi lain, ada rencana yang Rajan lakukan sendiri. Dan Pak Mosa minta Rehan datang ke Istanbul sekarang juga. Di rumah Pak Mosa, nyawa Rajan sebenarnya terancam karena transaksi mereka di masa lalu yang bermasalah. Tapi Rajan masih punya opsi lain. Ia akan menyingkirkan Rehan selamanya setelah misi sukses dan membagi hasilnya rata dengan Pak Mosa. 50-50. 50-50 Rehan, Farah, Rajan, dan satu anak buahnya bernama Salim akan segera naik pesawat yang sama dengan Pangeran Gamunu. Tapi ternyata rencana mereka diketahui oleh Pak Vikram. Ia baru sadar kalau sejak awal galeri seni bukan tujuan utama Rehan melakukan perampokan. Bahkan Vikram juga baru sadar apa yang terjadi di hotel tempo hari hanyalah jebakan jenius Rehan. Telepon yang Rehan pinjam malam itu adalah telepon untuk Vikram yang melaporkan kalau Rehan ada di hotel. Bahkan serpihan sampah yang ditemukan juga sebuah hal yang Rehan sengaja.
Dan Vikram pun marah dan ingin segera meringkus Rehan di bandara. Vikram minta Dana untuk mengirim foto Rehan ke pihak pesawat dan minta mereka untuk mencarinya segera. Sementara Vikram, ia akan mencari cara untuk sampai ke London lebih cepat dibanding pesawat Rehan. Saat kru pesawat mulai mencari orang dalam foto yang Danang kirim, Salim menyadari itu dan minta pada bosnya untuk memberitahu Rehan kalau dia sedang dicari. Rajan mulai panik karena mereka sedang berada di udara dan tidak tahu harus kabur kemana. Namun, Rehan lagi-lagi punya misi jeniusnya. Rehan berhasil bersembunyi dengan aman, dan itu membuat Danang dan Vikram mulai kewalahan. Vikram minta Danang menghubungi kepolisian London dan minta penggerebekan segera dilakukan di bandara. Setelah dirasa aman, Rehan segera keluar dan mengkode Farah untuk memulai tugasnya. Farah pun mulai berganti pakaian pramugari dan segera masuk ke kelas eksekutif untuk memberi handuk dingin. Layanan yang biasa pesawat kelas atas beri untuk memanjakan penumpangnya. Tapi sayangnya, handuk dingin yang Farah beri pada Pangeran Gamunu dan anak buahnya bukan handuk biasa, tapi handuk yang sudah diberi serpian bunga belladonna yang dengan sekejap bisa membius orang-orang yang menghirupnya. Tak hanya handuk, Farah juga menusukkan cairan ke leher si pangeran. Cairan yang akhirnya membuat perut Pangeran Gamunu harus mengalami sakit parah. Berkali-kali pangeran coba memanggil anak buah dan pasangannya, tapi tak satu pun dari mereka menjawabnya. Mereka semua terbius handuk yang diberi Farah tadi. Karena pangeran terus mengerang kesakitan, pramugari pesawat pun datang untuk memberi bantuan. Dan karena tak ada satupun tim medis di pesawat, pramugari mulai mencari penumpang yang punya gelar dokter. Dan orang yang menyamar sebagai dokter itu adalah Rehan. Rehan bilang kalau Pangeran Gamunu mengalami usus buntu akut dan harus segera mendapat pertolongan medis. Dan seperti yang sudah Rehan tahu, kapten pilotnya adalah orang yang sama dengan yang sudah mereka incar sebelumnya. Karena ke London masih butuh 3 jam lagi, Rehan minta pada pilot untuk turun di kota Istanbul yang jauh lebih dekat. Vikram sudah mengendus niat busuk itu dan minta pilot pesawat untuk turun di bandara Istanbul segera. Tapi sepertinya Vikram terlalu gegabah. Karena setelah itu Salim datang dengan membawa video keluarga pilot yang sedang disandra. Dan ada satu lagi, mereka tak boleh turun di bandara. Karena mereka akan turun di titik yang sudah mereka tentukan. Dan titik itu ada di taman tengah kota. Pembajakan pun dimulai. Dan Salim akan terus berada di kokpit pesawat untuk mengawasi pilotnya. Di waktu yang sama, anak buah Pak Mosa segera membuatkan landasan darurat untuk pesawat Rehan turun nanti. Sembari menunggu pesawat mendarat, Rehan segera mencari di mana Red Sun disimpan. Dan setelah menggeledah semuanya, Rehan mendapat satu masalah baru. Red Sun disimpan dalam sebuah brankas keluaran Amerika yang keamanannya tak bisa dibobol dalam waktu singkat. Selain itu, Rehan harus berhadapan dengan turbulensi pesawat yang kencang. Dan saking kencangnya turbulensi yang terjadi, pengawal pangeran pun tersadar dan turun untuk mengamankan berlian bos mereka. Tak hanya harus berhadapan dengan si pengawal, Rehan juga harus berjibaku untuk membuka brankas yang ada. Namun masalah kian pelik saat si pengawal mulai menghancurkan alat yang Rehan punya. Kepanikan tak berhenti sampai di situ. Pesawat kini sudah hampir mendarat. Goncangan kian keras dan dengan alat yang sudah rusak, Rehan harus dituntut cepat untuk membuka brankasnya. Dan pada akhirnya, hanya dalam waktu 4 detik saja, brankas teraman buatan Amerika ini berhasil dibobol oleh Rehan, sang perampok jenius dari India.
Dan inilah momen yang sudah ditunggu-tunggu oleh Rajan. Red Sun kini sudah berada di depannya. Rajan juga akhirnya bisa memegang berlian seharga 2,4 triliun itu dengan tangannya sendiri. Setelah itu, mereka berempat segera kabur. Dan hal itu bertepatan dengan Vikram, yang akhirnya juga tahu kalau pesawat Rehan memilih turun di taman kota Istanbul. Rajan kini aman. Reputasinya di depan Pak Mosa juga sudah membaik. Tapi Rajan jangan senang dulu. Sebelum uang masuk ke rekening, Rajan masih tak boleh lepas dari genggaman Pak Mosa. Dan untuk Rehan, iya, misinya kini telah usai. Semua tugas ia jalankan dengan sangat baik. Hanya satu yang harus Rajan lakukan untuk Rehan sekarang. Rajan harus tanda tangan sebuah surat yang menyatakan kalau ayah Rehan tidak terlibat sama sekali dengan kejahatan dan transaksi gelap yang Rajan lakukan. Setelah suratnya ditandatangani, Rajan lalu mengajak Rehan untuk berpesta merayakan kemenangan kali ini. For our victory, for your last victory. Cheers. Mendengar itu, Rehan tampak tak peduli. Seolah dia sudah tahu semuanya dari awal. Tapi bukannya melawan, Rehan justru berjalan perlahan dan bercerita tentang sebuah dongeng. Dongeng tentang seekor singa bersama serigalanya yang setia dan seekor kelinci yang tertindas. Di sebuah pedalaman hutan, sang raja hutan yakin kalau di bawah mereka ada sebuah emas yang sangat banyak. Dan ia menyuruh serigalanya untuk memaksa kelinci itu menggali dan terus menggali, membawakan emas yang naik kepada mereka. Tapi sudah sekian malam kelinci itu menggali, kelinci tak kunjung kembali ke permukaan. Singa pun mulai masuk ke dalam tanah. Tapi di sana tidak ada emas sama sekali. Bahkan si kelinci pun juga tidak ada. Dan tak lama kemudian, si kelinci mulai bersiul dari permukaan. Singa marah melihatnya. Ia akan naik dan memaksa si kelinci saat ini juga. Tapi kelinci tak gentar sama sekali. Aku tahu kau raja hutannya. Tapi aku juga tahu kalau kau tak sepandai itu untuk bisa naik lagi. Kau mungkin raja di atas tanah, tapi tidak saat di bawah tanah. Dan serigala yang selalu setia pada singa kini juga sudah mati. Danau tempatnya minum sudah tercemar racun. Kelinci pun mulai tertawa. Ia tertawa melihat ketamakan dan keserakahan sang raja hutan. Dan setelah semua itu, Rehan memberitahu Rajan. Misinya di galeri seni tidak gagal. Tapi memang ia tidak mau merampok di sana. Bahkan rencana turun di Istanbul sudah ia buat sejak hari pertama ia menyusun rencananya. Kejeniusan Rehan tak berhenti di situ. Rehan juga sudah menentukan siapa yang akan membeli berlian Red Sun nanti. Pak Bambang masuk penjara bukan karena Vikram cerdas dan bisa tahu kalau ia adalah penikmat bubuk haram. Pak Bambang masuk penjara karena ia minta pada Citra untuk mengirim bukti pada Vikram tentang kelakuan Pak Bambang di rumahnya. Dan karena berlian semahal itu tak bisa dibeli oleh banyak orang, maka Rehan sudah tahu kalau Rajan akan menjualnya kepada Pak Mosa. Latar belakang yang tak baik di antara keduanya akan menciptakan keserakahan yang besar. Dan disitulah celah semakin terbuka lebar. Hingga keduanya tak sadar kalau Red Sun yang dibawa Pak Mosa adalah Red Sun yang palsu. Adu pukul antara Rajan dan Rehan pun tak terelakkan. Keduanya saling beradu kuat. Pukulan dibalas pukulan, hantaman dibalas hantaman. Hingga pada akhirnya Rajan harus mengakui. Dia harus mengakui keganasan dan kejeniusan sang raja perampok nomor 1 di India. Dan sebelum Rehan pergi, Rehan tak lupa pada hutangnya. Ia mengembalikan sebatang cerutu yang waktu itu ia pinjam. Adios, Mr. Holak.
penderitaan Rajan tak selesai sampai di situ. Karena ia harus kembali didatangi oleh Pak Mosa dan anak buahnya. Kondisinya yang sudah terdesak membuat Rajan tak punya pilihan lain. Ia kini meminjam korek pada anak buah Pak Mosa sebagai permintaan terakhirnya. Tapi tentu bukan itu tujuan utamanya. Raja dan Mosa telah musnah bersama-sama. Tapi pertanyaannya, di mana Retsan asli itu berada? Tenang, Rehan sudah menyimpannya dengan sangat rapi. Ia dan Citra sudah membuat rencana jauh-jauh hari sebelumnya. Rehan sudah mengantongi data penumpang pesawat yang ada. Dan ia mengincar seorang komisaris Inggris bernama Simon Jarvis. Rehan menukar koper Simon dengan koper miliknya. Dan saat Rehan bersembunyi di pesawat, di sana, ia sudah menukar Retsan yang asli dengan yang palsu. Setelah semuanya aman, barulah Rehan mengambil Retsan yang asli di kamar hotel tempat Simon menginap. Dan setelah semua rencana berjalan mulus, Rehan juga menempati satu omongan yang lain. Ia tak hanya akan mencuri berlian itu dari Rajan, tapi ia juga akan mencuri Farah dari pelukannya. Rehan sudah tahu betapa sulitnya hidup Farah saat menjadi istri Rajan. Ia tahu betapa banyak sakit dan luka yang ia sembunyikan dulu. Tapi segala sakit dan luka itu takkan lagi ada. Rehan memilih untuk tinggal di London, memulai hidup baru di Inggris, dan berjanji akan mencintai dan menyayangi Farah sepenuh hatinya. Tapi, balas dendam, kejayaan dan pasangan sejatinya bukanlah tujuan utama Rehan. Rehan masih ingat apa tujuannya kembali ke India. Ia ingin mengabdikan misi ini untuk sang ayah tercinta. Ayah yang tak pernah menganggapnya ada. Ayah yang tak pernah menghargai semua perjuangannya. Bahkan ayah yang rela membuang anaknya sendiri karena tak satu pendapat dengan dirinya. Rehan tak peduli akan dianggap apa oleh ayahnya nanti. Ia hanya ingin berbakti sekali saja pada ayahnya. Surat pernyataan yang ditandatangani Rajan malam itu sudah dikirim kepada Afi. Kini, ayahnya tak lagi terancam dalam transaksi gelap yang dilakukan oleh Rajan. Ayahnya pun kini bisa hidup tenang dengan uang 20 miliar yang sudah Rajan berikan. Rehan tak tahu apakah dirinya akan dimaafkan atau tidak. Tapi setidaknya, ia ingin ayahnya tahu kalau dirinya masih anak ayah. Rehan masih mencoba berbakti, walau dengan cara yang tak selamanya bersih, tapi niat tulusnya hanya untuk menolong dan membantu keluarganya, serta sebuah harapan bahwa ayahnya bisa bangga dengan yang dia lakukan. Iya, mungkin saya bilang di awal kalau di video ini kita akan beradrenalin ria. Ya ada sih, cuma ya pada ujungnya ya ini sebatin. Kami kadang selalu, bukan kadang sih ya, kita sering mencoba membagi nilai-nilai yang kita dapat saat nonton sebuah film. Dan dari film ini kita, enggak sih, saya mungkin. Saya jadi makin menyadari sesangar-sangarnya kita, tetap aja menjadi bapak itu lebih sangar. Dan saya baru mengakui hal itu semenjak makin dewasa. Kita dulu gak ngerti kenapa bapak itu susah banget diajak ngobrol. Dan kenapa figur bapak itu keras banget. Apalagi buat kita yang jadi anak laki-lakinya. Dan karena itu kita ngebantah, ngebrontak, bahkan gak sedikit yang melawan sampai lumayan meninggalkan bekas untuk ayah kita. Dan di film ini tuh kayak saya menggambarkannya, terkadang watak keras dan mungkin kesalahan ayah yang tidak termaafkan sempat menghantui kehidupan kita. Tapi kalau dari saya, buat kalian yang akan dan sedang menjalani dewasa, ketenangan dan ketangguhan menjalani hidup itu didasarkan oleh keikhlasan menerima. Menerima kesalahan satu sama lain dan mencoba memperbaiki dengan pembuktian bahwa kita, anaknya, dapat berdiri dengan gagah berani. Dan mungkin itu bisa menjadi solusi untuk menenangkan diri
dari luka batin kita. Dan kita pasti tahu banget, ayah atau bapak itu nggak memiliki cukup waktu untuk menemani kita bermain, hingga ternyata waktu tersebut cepat berlalu. Dan semua yang saya omongin ini juga pernah ayah kita pikirkan dulunya. Karena ayah kita juga pernah menjadi seorang anak. Banyak variabel yang bisa mendefinisikan bagaimana perasaan itu. Tapi kalau saya boleh mengquote sebuah kalimat, mungkin begini. Cinta yang diam bukanlah cinta yang tak peduli. Tapi cinta mereka yang saling memberi bukti. Saling mendoakan dan saling mengusahakan adalah ungkapan tertinggi dari sebuah cinta. Dan itulah kenapa seorang ayah tidak pernah menangis di depan anak laki-lakinya. Dan saya tahu kalau omongan soal ini itu tidak bisa masuk ke semuanya karena di luar sana pasti ada yang tidak kurang beruntung. Saya ulang. Dan saya tahu apa yang saya omongin ini tidak semua orang di luar sana beruntung untuk memiliki ayah. Cuma kalau secara pribadi, buat kalian yang tidak seberuntung itu, jadikan anak kalian nanti orang paling beruntung di dunia. Jadilah ayah yang baik untuk mereka. Itu aja pesan saya. Saya Gogon dan segenap tim Pusat Rapid Glory mengucapkan terima kasih. Terima kasih buat yang sudah menonton video ini sampai habis. Terima kasih buat yang sudah memberikan like, memberikan komentar, subscribe dan juga memencet tombol thanks-nya. Karena apapun yang kalian lakukan untuk channel ini sudah bantu channel ini untuk berkembang sampai hari ini. Dan sebagai penutup saya pengen bilang ke kalian semua, kalau kalian lagi ada banyak masalah dan itu berat banget, yang tenang. Gak perlu buru-buru, gak perlu nyusu-nyusu. Selesaikan semuanya dengan kepala yang dingin. Jadi sekarang tarik napas, buang, tenggak kopinya, ambil koreknya dan ya udahlah, sebatin aja dulu.